السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah kepada-Nya sebagai salah satu tugas kita atau kewajiban kita sebagai hamba-Nya, yaitu mengikhlaskan segala macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak bisa kita lakukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk melakukannya. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan ibu-ibu hafizakumullahu ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan perintah dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala kepada gubernur beliau di Madinah, Abu Bakar bin Hazm, yang intinya memerintahkan beliau untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dijadikan landasan oleh Imam Bukhari sebagai pengantar untuk menjelaskan kepada kita bagaimana ilmu agama itu dicabut atau diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Umar bin Abdul Aziz menjelaskan bahwasanya ilmu agama tersebut akan hilang dengan perginya atau wafatnya para ulama. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka beliau memerintahkan gubernur beliau yang di Madinah untuk membukukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga memerintahkan para ulama untuk menyebarkan ilmu tersebut, mengajarkan kepada orang-orang yang tidak mengetahuinya, supaya ilmu tersebut tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat dari usaha yang dilakukan oleh Imam Umar bin Abdul Aziz atau perintah dari beliau tersebut, maka mulailah pengumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara resmi di kalangan umat Islam. Walaupun sebelumnya sudah ada juga penulisan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh sebahagian ulama, tapi sifatnya masih personal, masih inisiatif masing-masing ulama. Setelah adanya perintah dari Umar bin Abdul Aziz,
maka pembukuan hadis pun dilakukan secara resmi. Semenjak itu para ulama semakin giat untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, dan lama kelamaan mereka pun semakin selektif dan memisahkan hadis-hadis yang sahih dari hadis-hadis yang dhaif, bahkan memisahkannya dari hadis-hadis yang dipalsukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu hafizakumullah taala, kemudian di dalam bab ini Imam Bukhari rahimahullah taala menyampaikan atau menuliskan sebuah hadis yang menjelaskan maksud beliau, yaitu hadis yang ke-100 di dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ismail bin Abi Uwais qal haddatsani Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Abdullah bin Amr bin As qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idha lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin فضلوا وأضلوا. وقال في ربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام نحوه. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui sanad beliau sampai kepada Abdullah bin Amr bin As, salah seorang sahabat yang juga terkenal atau termasuk sahabat yang banyak menuliskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya siapa yang banyak mengumpulkan hadis, beliau mengatakan tidak ada yang lebih banyak mengumpulkan hadis dari beliau kecuali Abdullah bin Amr bin As. Kenapa demikian? Karena Abdullah bin Amr bin As di samping menghafal, beliau juga menuliskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau tidak menuliskan. Beliau hanya mengandalkan hafalan. Dan kita tahu Abu Hurairah termasuk orang yang hafalannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan itu saja. Abu Hurairah menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau termasuk orang yang wafatnya agak lama, sehingga kesempatan beliau untuk menyebarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga lebih panjang waktunya. Makanya banyak hadis-hadis yang diriwayatkan melalui jalur Abu Hurairah. Makanya beliau terkenal dengan istilah rawiyatul Islam, perawi agama Islam. Dalam hadis ini Abdullah bin Amr bin As mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengambil ilmu maksudnya di sini adalah ilmu agama ya. Intiza'an dengan mencabutnya, yantazi'uhu minal ibad, mencabutnya dari hamba. Jadi Allah Subhanahu wa taala
tidak mengambil ilmu agama itu dengan menghapuskan ilmu yang ada di dalam dada para ulama. Dalam artian tidak membuat ulama itu lupa begitu saja, enggak. Tapi ilmu itu tetap ada bersama para ulama, hanya saja walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala akan mengambil ilmu agama itu dengan mewafatkan para ulama, bukan dengan menghapus ilmu tersebut dari dada para ulama. Ya, ulamanya masih hidup kemudian ilmunya hilang begitu saja, enggak. Tapi dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman. Nah, ini dampak negatifnya. Kalau para ulama sudah meninggal. Hatta idza lam yubqi aliman, hingga apabila Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan satu orang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang yang bodoh. Ya, karena tidak ada lagi alim yang akan dijadikan panutan, tidak ada lagi alim yang akan dijadikan tempat bertanya, tidak ada lagi alim yang akan didahulukan selangkah kata orang atau ditinggikan seranting, dijadikan tempat bertanya. Maka mereka enggak punya pilihan lagi kecuali mengangkat yang sama-sama bodoh dengan mereka. Fasu'ilu, kemudian pemimpin yang diangkat tadi, orang-orang yang tidak berilmu tadi, ditanya oleh manusia yang lain. Fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka pun akan memberikan fatwa, memberikan jawaban tanpa dasar ilmu. Akibatnya apa? Fadhallu wa adallu, maka mereka, orang-orang yang di tempat bertanya tadi, tersesat dalam memberikan jawaban dan juga tersesat dalam mengambil tindakan. Di samping mereka tersesat secara pribadi mereka juga wa adallu, menyesatkan orang lain. Ya, karena mereka menyampaikan jawaban terkait ilmu agama tanpa dasar ilmu, tanpa ada landasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala kan memerintahkan kita fasalu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak tahu maka bertanya kepada orang yang tahu atau kepada ahli ilmu. Nah, yang ditanya sekarang enggak ada lagi karena orangnya sudah meninggal semua. Sebagaimana dikatakan tadi lam yubqi aliman, enggak ada lagi orang yang punya ilmu agama. Maka manusia akan bertanya atau meminta fatwa dari orang-orang yang juga sama-sama bodoh. Bapak dan ibu-ibu hafizakumullahu ta'ala, inilah yang jadi landasan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan bab yang beliau sebutkan di atas, ya, yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bagaimana ilmu itu diambil oleh Allah. Jawabannya dengan mewafatkan para ulama. Bapak dan ibu-ibu hafizakumullahu ta'ala, apa yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, di sini ada beberapa hal penting yang perlu kita jadikan perhatian. Walaupun beliau mengatakan di sini bahwasanya hadis atau pembicaraan tentang dicabutnya ilmu sudah pernah kita sampaikan di hadis yang ke-80 dan 81, ya, ketika kebodohan sudah merajalela. Makanya beliau mengatakan hadzal hadis sabaqal kalamu alaihi, hadis pembahasan tentang ini sudah pernah disebutkan sebelumnya. Hanya saja beliau menambahkan di sini, lakin qad warada fi ba'd al-athar anna kalam Allah fi akhir az-zamani yurfa'u min sudurir rijal wa min al-masahifi حتى يصبح الناس وليس لديهم مصاحف مكتوب
maktubun fiha kalamullah wa yusbihu an-nasu wa laysa fi sudurihim syai'un mahfuzun min kitabillah. Namun perlu juga menjadi catatan bagi kita, walaupun di sini secara umum dalam hadis dikatakan ilmu itu akan hilang dengan wafatnya para ulama. Namun ada suatu momen nanti di akhir zaman di mana ilmu khususnya Al-Quran itu akan terhapus dari dada manusia. Itu ketika zaman sudah mendekati hari kiamat. Makanya beliau mengatakan di sini disebutkan di dalam beberapa asar. Jadi asar ini berarti riwayat dari para sahabat atau tabi'in, ya. Bahwasanya walaupun menurut di dalam riwayat Ibnu Majah itu dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya kalamullah, maksudnya Al-Qur'an, nanti di akhir zaman akan diangkat atau dihapus dari hafalan manusia. Tadi kita katakan pada hukum asalnya ilmu itu akan diangkat oleh Allah dengan mewafatkan para ulama, bukan dengan menghapuskan hafalan mereka. Tetapi di dalam riwayat lain Nabi SAW menjelaskan khusus untuk akhir zaman nanti atau riwayat asar dari sahabat atau tabi'in, khusus di akhir zaman nanti ada momen di mana Al-Quran pun akan dihapus dari dada manusia, akan dihapus dari lembaran-lembaran mushaf, sehingga ketika dibuka mushafnya tidak ada lagi tulisan Al-Quran di dalamnya. Wa minal masahif, dan juga dihapus dari mushaf, hatta yusbihun nas wa laysa ladaihim masahif maktubun fiha kalamullah. Sehingga pada waktu itu nanti, ketika akan kiamat itu nanti, mereka punya yang awalnya mushaf ada ayat Al-Quran di dalamnya, tapi ketika itu akan hilang, ya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga manusia, laisa fi sudurihim syai'un mahfuz min kitabillah. Di manusia pun yang pada awalnya punya hafalan Al-Quran walaupun sedikit, pada masa itu semuanya akan lupa, hilang hafalan Al-Qurannya. Itu nanti di akhir zaman, di mana di mana Nabi SAW pernah menyebutkan bahwasanya kiamat tidak akan datang atau tidak akan terjadi kecuali terhadap makhluk-makhluk yang paling jahat, termasuk manusia yang paling jahat, ya, di mana mereka tidak lagi mengenal yang ma'ruf dan tidak lagi mengingkari kemungkaran. Sebelum itu terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mewafatkan semua orang beriman dengan mengirimkan angin yang bertiup lembut, mewafatkan semua orang yang beriman. Walaupun sebelum angin itu datang, Nabi juga menjelaskan bahwasanya di akhir zaman nanti ada orang yang tidak lagi mengenal apa itu salat, tidak mengenal apa lagi itu puasa, apa itu haji, apa itu zakat, walaupun mereka beragama Islam. Bahkan mereka mengatakan sami'tu, atau kami mendengar nenek moyang kami, kakek kami mengucapkan la ilaha illallah, kemudian kami pun mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana dalam riwayat Hudzaifah, riwayat sahabil jalil Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi nanti di akhir zaman, sebenarnya disebutkan oleh Hudzaifah, orang tua hanya ingat dengan kalimat tauhid saja lagi, enggak lagi ingat apa itu salat, apa enggak tahu mereka apa yang dimaksud dengan salat, zakat, puasa. Pernah mereka hanya mengenal atau mendengar dari kakek mereka atau orang tua mereka kalimat la ilaha illallah. Itu saja yang menjadi pegangan bagi mereka sebagai tanda dia beragama Islam, ya. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh
Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya. An Hudzaifah bin al-Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadrusul Islamu kama yadrusu washyu thawb. Islam akan sirna, maksudnya ajarannya sebagaimana sirnanya lukisan pada kain, maksudnya seperti batik itu, hiasan gambar-gambar batiknya hilang secara perlahan. Hatta la yudra ma siyamun, sehingga tidak lagi diketahui apa yang dimaksud dengan siyam. Wala salatun, juga tidak dikenal lagi apa itu salat. Wala nusuk, dan juga tidak dikenal lagi apa itu haji. Wala sadaqah, demikian juga sedekah. Wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi laylah fala yabqa fil ardi minhu ayah. Akan terjadi terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Al-Qur'an, pada satu malam, di mana pada malam itu tidak ada lagi satu ayat pun tersisa di muka bumi. Wa tabqa tawaifu minan nas, dan masih ada tinggal beberapa kelompok manusia. Di antaranya siapa? Asy-syaikhul kabir wal ajuz, orang laki-laki yang sudah tua, wal ajuz, wanita-wanita tua. Yaqulun, mereka mengatakan, adrakna aba'ana ala hadhil kalimah, kami mendapati nenek moyang atau bapak-bapak kami memegang kalimat ini, la ilaha illallah, ya, kalimat itu yang masih mereka nukilkan secara turun temurun atau wariskan turun temurun. Fa nahnu naquluha, maka kami pun mengatakannya. Faqala lahu Silah, salah seorang tabi'in bertanya kepada Hudzaifah, namanya Silah, ma tughni anhum la ilaha illallah, lantas apa gunanya bagi mereka, apa manfaatnya bagi mereka itu la ilaha illallah, wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaqah, dan padahal mereka tidak mengerti salat, puasa, haji dan juga sedekah. Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu berpaling, tidak mau menjawab. Silah, perawi dari tabi'in tadi, bertanya sampai 3 kali, hingga akhirnya Hudzaifah menjawab, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, 3 kali. Dia kalimat tauhid tersebut akan menyelamatkan mereka dari neraka, maksudnya tidak kekal di dalam neraka. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya di akhir zaman nanti, sebagaimana dikatakan, Islam itu akan hilang secara perlahan, sedikit demi sedikit, sampai nanti yang tinggal hanyalah kalimat la ilaha illallah sebagai pegangan bagi orang yang mengaku beragama Islam. Berarti kebodohan sudah merajalela, ya, kebodohan sudah merajalela, sehingga itu saja yang menjadi pegangan. Sebagaimana di umat-umat sebelumnya, umat Nabi Ibrahim pun demikian. Sehingga ketika Nabi SAW diutus, tidak ada lagi ajaran Nabi Ibrahim itu kecuali hanya beberapa simbol saja. Seperti misalnya pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji mereka pun sudah tidak benar lagi. Demikian juga dengan Islam ini nanti di akhir zaman, yang akan tinggal hanyalah kalimat tauhid. Namun meskipun demikian, kalimat tauhid itu sebagaimana disebutkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, itu bisa membantu orangnya selamat dari kekekalan di dalam neraka. Bahkan bisa jadi mereka tidak masuk ke dalam neraka. Wallahu alam. Karena apa? Karena memang kebodohan tidak lagi sampai kepada mereka hujjahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami tidak akan mengazab manusia itu sampai kami mengutus rasul. Rasul sudah habis. Tinggal ajarannya.
ajarannya ini lama kelamaan semakin hilang, sehingga di akhir zaman nanti bisa jadi ada orang-orang atau sebagian di sini disebutkan kalau beberapa kelompok orang yang kepada mereka tidak sampai lagi ajaran Islam. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Bahkan di zaman kita saja mungkin ada orang yang sama sekali tidak mengenal Islam, dalam artian memang dakwah tidak sampai kepada mereka. Orang-orang yang seperti itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kalau mereka bisa lolos ujian, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka. Makanya Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan di sini kalimat tauhid tadilah yang akan membantu mereka selamat dari neraka. Wadzalika terkait apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi, di mana Al-Qur'an sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari lembaran mushaf, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari dada manusia. Kenapa demikian atau kenapa itu bisa terjadi? Beliau mengatakan wadzalika wallahu alam, ini analisa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Fima idza ghafala an-nasu an kitabillah, apabila manusia melalaikan kitab Allah, maksudnya melalaikan Al-Quran, tidak acuh lagi dengan Al-Quran. Walam ya'malu bihi, tidak mau mengamalkannya lagi. Wazahidu fihi, merasa tidak butuh lagi. Wa a'radu anhu, bahkan manusia berpaling, ya, tidak mau lagi peduli dengan Al-Quran. Ketika itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil atau mencabut tulisan-tulisan yang ada di mushaf dan hafalan yang ada di dalam dada manusia. Fa innahu a'azzu min an yabqa baina qaumin la yaltafituna ilaihi. Kenapa? Al-Quran itu adalah kalam Allah yang sangat mulia, firman Allah yang sangat mulia. Kalau firman Allah yang sangat mulia itu diacuhkan, bahkan mungkin sampai dilecehkan, maka Allah Subhanahu wa taala sanggup untuk menghapusnya dari dada manusia, sanggup menghapusnya dari mushaf. Karena tidak ada lagi gunanya bagi manusia, karena manusia sudah tidak peduli lagi, tidak mengamalkannya, bahkan bisa jadi mereka menghinakan Al-Quran. Kalau sampai itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala yang menjaga firman-Nya, menjaga keagungan firman-Nya, akan mengambil atau mencabutnya dari manusia. Beliau membuat permisalan dengan kejadian yang akan menimpa Ka'bah. Kejadian yang akan menimpa Ka'bah. Kita tahu bahwasanya Ka'bah adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut dengan Baitullah, ya, sehingga disebut dengan rumah Allah, ya. Karena saking mulianya Ka'bah tersebut. Beliau membuat percontohan seperti ini. Wa maksudnya perbandingan antara Al-Quran yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman karena manusia tidak mau peduli lagi dengan Al-Quran. Beliau memberikan contoh dengan Ka'bah yang juga akan mengalami hal yang mirip. Wa nadhiru hadza al-Ka'batul Musyarrafah. Ya, yang seperti ini juga adalah Ka'bah yang mulia. Fa inna Allah Ta'ala habasa an Makkah al-fila. Dahulu, ya, kita tahu semuanya ini, sebagian disebutkan dalam surah Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala menjaga Makkah, menjaga Ka'bah dari tentara bergajah, ya, tentara gajah, ya, tentara yang dipimpin oleh Abraha dari Yaman, di mana mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Wa arsala 'ala alladhina aradu ghazwaha tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka untuk menjaga Ka'bah di zaman dahulu itu Allah mengirim burung ababil yang melempari tentara bergajah tadi atau tentara Abraha tadi dengan batu-batu yang dipanaskan.
sehingga tentara bergajah itu tidak ada hilang, tidak punya kekuatan untuk melawannya. Disebutkan faja'alahum ka'asfim ma'kul, seperti daun-daun tanaman yang dimakan oleh rayap atau oleh ulat. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala menjaganya, karena Allah taala tahu bahwasanya Ka'bah ini akan diagungkan dengan mengutus rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata beliau, lakin fi akhir zaman, di akhir zaman nanti juga, yusallitullahu 'alaiha rajulan minal habasyah afhaja qasiran. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan kepada seorang dari Habasyah, dari Ethiopia juga, di mana dia menyerang ke Mekah dengan cepat dengan pasukannya. Bukan maksudnya dia seorang yang datang, ya, dia membawa pasukannya, sama dengan tadi Abrahah juga membawa pasukannya. Nanti dia seorang itu maksudnya seorang sebagai pemimpin pasukannya. Jangan nanti terbayang masa seorang saja menghancurkan Ka'bah, bukan. Dia datang dengan pasukannya. Yang qudwa hajaran hajara. Nah, orang ini akan menghancurkan Ka'bah satu demi satu batunya. Ya, batunya akan dihancurkan satu persatu. Wa yatanawaluha ashabuhu min Makkah ila al-bahr. Kemudian pasukannya nanti akan berbaris ngoper tan batunya itu dari Mekah sampai ke laut merah, ya, laut merah yang di Jeddah itu. Berbaris mereka ngoper untuk membuang batu Ka'bah. Kullu wahidin yamuddu ila tsani hajaran minha hatta yulquha fil bahr. Jadi masing-masing dari pasukan tadi akan mengoper batu ke temannya yang setelahnya sampai ke lautan. Berarti panjang, ya, banyak jumlah pasukannya. Wala yahmiha Allahu. Nah, pada waktu itu Allah tidak menjaga lagi Ka'bahnya. Beda halnya dengan ketika tentara Abrahah datang, Allah menjaga. Tapi di akhir zaman nanti Allah tidak akan menjaga lagi. Kenapa demikian? Kenapa itu bisa terjadi? La ajzan minhu subhanahu wa ta'ala. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala enggak sanggup menjaga, bukan. Li'annahu hamaha min qablu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga sebelumnya. Jadi Allah sanggup untuk menjaganya. Namun kali ini atau nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala tidak menjaganya. Lakin li hikmatin. Tapi ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Yang dianalisa oleh Syekh di sini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, "Wa hadza nufassiruhu wallahu a'lam bima idza imtahana ahlu Makkah hadhihi al-Ka'bah al-musyarrafah." Ini analisa dari beliau mengatakan ini akan terjadi apabila manusia atau orang yang tinggal di Mekah itu sudah menghinakan Ka'bah, sudah tidak peduli lagi dengan Ka'bah, tidak mengagungkan Ka'bah lagi, mereka tidak lagi menghargai tanah haram, sehingga mereka melakukan berbagai kemaksiatan di sana. Kalau itu yang terjadi, berarti mereka sudah melecehkan Ka'bah, melecehkan tanah haram, tidak lagi mengagungkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasaru yubarizuna Allah azza wa jalla bil isyan fi hadzal makan al-azim. Sehingga orang yang tinggal di Mekah tersebut secara terang-terangan menantang Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan di tempat yang agung ini. Jadi kalau orang-orang sudah berani melaksanakan kemaksiatan secara terang-terangan di Mekah nanti, bisa jadi itu sudah semakin dekat Allah Subhanahu wa taala akan mengirim pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melindunginya lagi. Ini sebagaimana disebutkan di sini. Allazi qala Allah fihi wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiquhu min 'adzabin alim. Siapa yang ingin melakukan
ilhad, kejahatan, melakukan kemaksiatan, melakukan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kezaliman di sana, yaitu di tanah haram, nuziquhu min adzabin alim, maka kami akan merasakan kepadanya azab yang pedih. Jadi ini alasannya. Ka'bah yang mulia tidak lagi dihormati oleh manusia, terang-terangan melakukan kemaksiatan di sana, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut penjagaannya terhadap Ka'bah itu sendiri, akan membiarkan orang untuk menghancurkannya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Syekh Dazi, demikian juga kira-kira Al-Quran di akhir zaman nanti, ketika orang sudah tidak peduli lagi dengan isi Al-Quran. Bahkan sebahagian mereka atau mungkin banyak di antara mereka sudah menistakan Al-Quran. Kalau itu yang terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil atau mencabut firman-Nya dari mushaf dan juga dari dada manusia. Fa idza imtahana an-nas hadzal bait al-haram sullita alaihi man yanquduhu hajaran hajara. Apabila manusia sudah melecehkan hadzal bait al-haram, rumah Allah yang dimuliakan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau mengirimkan orang untuk menguasainya dan menghancurkannya batu demi batu. Amma fi qissatil fil, adapun terkait kisah tentara bergajah tadi, fa inna Allah taala qad alima anna hadzal bait, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya Baitullah itu, Ka'bah tersebut, saufa yu'azzam, akan diagungkan. Ya, ini kan terjadinya sebelum Nabi Muhammad diutus. Saufa yu'azzamu bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ka'bah tersebut akan diagungkan dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya setelah Nabi Muhammad tidak akan ada lagi nabi atau rasul yang akan diutus oleh Allah. Kalau risalah atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi, maka berarti sudah berakhir risalah yang diutus yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk bumi. Berarti yang ada setelah itu hanyalah penantian menuju kiamat. Wallahu a'lam. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ada beberapa faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil. Namun sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kalau enggak kita lanjut ke faedah. Ya. Ini tentang hari kiamat. Tadi disebutkan hari kiamat itu akan datang, cirinya adalah Al-Quran terhapus. Lah sekarang ini kalau kita lihat ini Pak, fenomena sekarang ini kan Al-Quran makin berkembang, makin tersebar. Banyak orang masuk Islam. YouTube berkembang itu menarik orang masuk Islam. Itu apa tanda bahwa kiamat masih lama, Ustaz? Terima kasih. Ya. Di antara tanda hari kiamat, akan terjadinya kiamat adalah ilmu atau agama Islam itu akan dicabut. Dalam arti orang tidak lagi mengenal salat, puasa dan sebagainya. Pada saat ini kita tahu bahwasanya berbagai sarana menyebarkan ilmu itu banyak, sehingga Islam itu semakin berkembang. Itu dalam realita yang kita ketahui. Apakah itu berarti bahwasanya kiamat itu akan masih lama terjadi? Nabi SAW pernah memberikan gambaran kepada kita terkait kapan terjadinya hari kiamat itu. Beliau menggambarkan bahwasanya kalau diperbandingkan lama umurnya dunia itu dari pagi sampai sore, maka perkiraan beliau diutus itu sudah asar. Ya, kalau dalam waktu salat kita, dalam artian bahwasanya umur dunia itu kalau diperbandingkan secara keseluruhan maka tinggalnya sedikit. Hanya saja apakah kalau kita hitung dengan hitungan kita sekarang ini, apakah kiamat itu masih akan lama terjadi, apalagi dengan menyebarnya agama Islam, kan seperti itu Pak ya. Wallahu alam, apakah ini menandakan bahwasanya kiamat masih akan lama terjadi? Yang jelas dalam hadis disebutkan bahwasanya kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang merupakan manusia-manusia terjahat, syirarul khalq, dikatakan oleh Nabi SAW. Dan sebenarnya tadi juga kita sebutkan dalam hadis Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tadi, bahwasanya pada saat itu sebelum kiamat itu terjadi, orang tidak mengenal lagi salat, puasa dan ajaran-ajaran Islam secara umum. Sementara dalam kondisi saat sekarang ini orang masih mengenal salat, puasa dan sebagainya. Apakah itu pertanda kiamat masih lama? Mungkin dalam pandangan kita masih lama, wallahu alam. Ya, mungkin dalam pandangan kita masih lama. Namun perlu juga kita ketahui bahwasanya tidak ada jaminan kiamat sughra untuk masing-masing kita waktu datang. Kiamat secara keseluruhan bisa jadi dalam ukuran umur kita masih lama, bisa jadi. Kalau berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan tadi. Tapi kiamat sughra, tahu ya, kiamat sughra, kematian masing-masing personal kita, itu kan kita tidak ada yang tahu. Sebagaimana kita juga tidak tahu kapan terjadinya kiamat kubra itu, kiamat yang besar itu. Nabi SAW ditanya oleh Jibril dalam hadis Jibril yang panjang itu, matassa, kapan terjadi kiamat? Nabi yang ditanya, yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kapan terjadinya kiamat, Allah akan memberitahu kepada nabinya. Tapi Nabi SAW menjawab dengan mengatakan, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya, maksudnya beliau sendiri, tidak lebih tahu daripada yang bertanya, yaitu malaikat Jibril. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
bahwasanya ilmu tentang hari kiamat itu hanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, mungkin dalam ukuran kita masih lama, ukuran umur kita. Ya, umur kita berapa? 60, 90, 100, anggap 100 tahun. Mungkin dalam ukuran umur kita masih lama. Ya, berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi SAW itu tadi. Tapi ingat, jangan terpedaya dengan lamanya kiamat dalam ukuran umur kita, karena kita tidak tahu apakah umur kita akan masih berlanjut sampai kiamat itu nanti. Dan kita tidak berharap kita hidup sampai hari kiamat. Karena kalau ada orang yang berharap hidup sampai hari kiamat, berarti dia berharap menjadi orang yang terburuk. Karena kiamat tidak akan terjadi kecuali pada orang yang terburuk. Makanya Nabi juga menjelaskan bahwa sebelum terjadinya kiamat itu sendiri, Allah SWT akan mewafatkan orang-orang yang beriman. Mungkin gitu Pak ya. Ada lagi? Nggak ada ya. Beberapa faedah mungkin yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Amr bin As di sini. Yang pertama adalah motivasi bagi kita untuk senantiasa menuntut ilmu, supaya jangan sampai ilmu itu hilang karena kita. Jangan sampai ilmu itu hilang karena kita, karena kelalaian kita yang tidak mau mencari atau mempelajari agama kita, mempelajari ilmu agama. Kalau kita tidak mempelajarinya, apa yang akan kita turunkan kepada generasi selanjutnya? Kalau misalnya masing-masing kita malas, udah biarlah si fulan saja yang belajar agama, si fulan saja yang belajar ke majelis taklim, kita enggak usah. Bisa jadi apa yang didapat oleh si fulan itu, dia pun tidak sempat mengajarkannya kepada generasi selanjutnya. Maka dalam hadis ini secara tak langsung memotivasi kita, seharusnya memotivasi kita untuk mempelajari ilmu agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis mengambil ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Berarti kematian para ulama merupakan musibah bagi kita. Kenapa? Karena berarti ilmu agama kita atau ilmu tentang ajaran-ajaran Islam itu sedikit demi sedikit sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini, ketika Nabi SAW mengatakan ketika manusia tidak lagi mendapatkan orang yang berilmu untuk dijadikan pemimpin, baik pemimpin dalam urusan duniawi ataupun untuk urusan agamanya, maka yang dimajukan atau yang diangkat adalah orang yang bodoh. Ya, orang yang bodoh itu kalau dia jadikan pemimpin, efeknya apa tadi? Fadallu wa adallu. Mereka akan tersesat dan juga akan menyesatkan orang lain. Jadi dari hadis ini kita secara tak langsung juga diwanti-wanti jangan sampai mengangkat pemimpin yang berasal dari orang-orang tidak berilmu atau orang bodoh, apalagi sampai dia itu tidak mengerti masalah agama. Kenapa? Karena dampaknya bukan hanya untuk orang itu saja, tapi juga untuk kita, di mana kita juga akan disesatkan oleh pemimpin-pemimpin yang bodoh itu. Itu adalah merupakan wanti-wanti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang paling berbahaya adalah ketika mereka ditanya permasalahan agama, memberikan fatwa, memberikan jawaban dengan jawaban yang menyesatkan. Maka kita rugi di dunia dan juga rugi akhirat. Bapak dan ibu-ibu hafizakumullahu ta'ala, mungkin itu beberapa faedah dari hadis yang kita bacakan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mewariskan ilmu agama itu kepada kita dan juga kepada generasi-generasi setelah kita, sehingga agama tetap bisa terjaga di masa kita dan juga di masa penerus kita. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.